merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Selamat malam pemirsa setia Batam TV. Berjumpa lagi di dalam acara yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Ya, Iya. bersama saya Hengki. Dan saya Vicky. Selama 1 jam ke depan, New Life akan menemani pemirsa yang Iya, ada benar. di rumah. Seperti biasa acara ini kami kemas secara interaktif Ya. langsung dari Batam TV, di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi melalui SMS. Ya, pemirsa yang malam hari ini Iya. sedang galau, sedang memiliki permasalahan yang Ya. berat, bukan secara kebetulan Benar. Anda menyaksikan siaran New Life, Anda bisa mengangkat handphone, Anda bisa Ya. SMS ke kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Atau untuk info lebih jelas, Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Layar kaca pemirsa Iya. di rumah. Selama Benar. kami siaran, New Life hanya menerima layanan Layanan SMS. SMS. Malam hari ini, New Life akan membahas Bahagia di tengah masalah. Nah, Vi, kalau kamu ada masalah, biasanya apa, Vi? Bahagia atau galau, Vi? Normalnya saat ada masalah sih mungkin stres, putus asa, galau. Ya, Gitu. mungkin biar tidak penasaran bagaimana caranya bahagia, tapi saat ada masalah, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ya. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Ibu Nita. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dan terutama selamat malam untuk pemirsa setia Batam TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Ya, saya sapa sebelahnya Bu. Ya, Selamat malam silakan. Pak. Ya, selamat malam. Senyumnya Vicky. manis malam hari ini. Wah, luar biasa. Semanis senyumnya Hengki ya. Gitu, Pak. Saya grogi, Pak. Iya, malam, Pak Bagus. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam pemirsa. Gimana kabarnya? Yang Tentu jelas saja luar biasa, dahsyat dahsyat. dan selalu mantap. Wow. Ya, luar ini malam biasa. hari ini kayak sedikit aneh nih, Bu. Kalau ada masalah kan galau, Oh, tapi ini bahagia. Kenapa membahas tema ini, Pak, Ibu? Ya, di dalam kehidupan ini kita sendiri mengetahui bahwa mustahil kita hidup di dunia ini tanpa masalah, Masalah, betul ya. ya. Di mana-mana yang kita dengar masalah, selalu masalah, masalah dan masalah gitu ya. Nah, kapan sih seseorang tidak ada masalah di dalam kehidupannya? Banyak orang yang memimpi-mimpikan masalah hilang dalam hidupnya. Padahal sebenarnya kalau ditanya, apakah mungkin masalah itu bisa hilang di dalam kehidupan seseorang? Ya. Jawabannya mustahil. Mustahil. Masalah itu baru bisa hilang dalam kehidupan manusia ketika manusia sudah tidak lagi berada di dunia ini. Iya. Selama manusia masih berada di dunia ini, masalah selalu ada. Mau lari kemanapun, sejauh apapun dia lari, di tempat itu dia akan menemukan masalah lagi gitu ya. Jadi bahkan ada yang mengatakan sekalipun dia sudah mengakhiri hidupnya gitu ya, ada masalah yang jauh lebih besar sebenarnya yang Ya, menanti apa itu, dia. Ibu? Nah, dia mau masuk kemana sebenarnya sesudah dia nggak ada lagi di dunia? Ya, Karena, Kuburan, Ibu. nah, habis masuk kuburan terus kemana? Oh, iya. Karena sebenarnya kita hidup di dunia ini kan hanya sementara saja ya. Iya. Yang terpenting adalah bagaimana kehidupan kita sesudah kita tidak lagi berada di dunia ini. Iya. Itulah pertanyaan yang paling fundamental sebenarnya yang harus ada jawabannya. Itulah sebenarnya masalah yang paling utama di dalam kehidupan manusia. Nah, tapi pada malam hari ini kita mungkin tidak berbicara lebih jauh ke sana gitu ya. Kita berbicara di dunia ini dulu saja gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami yang namanya kebahagiaan di tengah-tengah masalah yang begitu banyak. Nah, saya melihat nih dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak
sahabat-sahabat kita gitu ya, yang menghabiskan waktu, energinya, tenaganya, yang kemudian dia mengalami hilangnya rasa sukacita ketika masalah itu datang. Dia mulai mengalami seperti apa yang tadi Vivi katakan, mulai galau, mulai putus asa, mulai stres, mulai merasa seorang diri, mulai merasa kayaknya nggak ada lagi yang peduli di dalam kehidupannya. Nah, apakah betul seperti itu? Oleh karena itu pada malam hari ini kita mau bahas nih, bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap mengalami yang namanya kebahagiaan sekalipun di tengah-tengah masalah dalam kehidupan ini. Mungkin pemirsa penasaran, saya pun juga penasaran nih Ibu. Jadi menurut Ibu atau Bapak, apa sih sebenarnya arti kebahagiaan itu? Ya, bahagia, orang selalu bilang bahagia itu kalau seneng, ya kan? Kalau lihat Hengki senyum, kita bahagia, ya. Melihat senyuman Hengki yang malam hari ini. Nah, jadi dia perasaan sukacita, ya, perasaan gembira. Nah, itu bahagia. Tapi ya, setiap orang punya persepsi masing-masing tentang kebahagiaan, ya. Setiap orang punya pendapat masing-masing tentang kebahagiaan. Jadi ya bahagia sebetulnya ya menurut kita sendiri, masing-masing kita yang bisa mendefinisikan apakah kita merasa bahagia, ya, apakah kita merasa bahagia dengan kondisi tertentu. Nah, itu kembali ke pribadi masing-masing, ya. Ya, kalau menurut definisi dari arti kata ya, kata bahagia itu sendiri sebenarnya definisinya adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Jadi hal itu sebenarnya lebih mengarah kepada apa yang ada di dalam diri seseorang. Nah, seringkali orang berkata bahwa bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Orang keadaan di luar saya begitu menyakitkan. Saya dihianati oleh orang yang begitu saya kasihi misalnya. Atau misalnya dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin saya mau bahagia, orang saya habis ditolak, saya melamar kerja kemana-mana tapi ternyata saya ditolak, saya belum diterima gitu ya. Seolah-olah banyak orang mendefinisikan bahwa sumber kebahagiaannya itu terletak dari faktor yang ada di dalam luar kehidupannya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari definisinya, sebenarnya arti kata bahagia itu semuanya berasal dari dalam. Karena perasaan tentram, perasaan nyaman, perasaan damai. Kalau kami mengatakan perasaan sukacita, itu asalnya dari dalam. Nah, apa yang ada di dalam inilah sebenarnya yang kemudian akan bisa mempengaruhi bagaimana cara kita bereaksi terhadap apa yang ada di luar kita. Ini ada SMS yang masuk dari 7989. Selamat malam New Life. Mau tanya, apa mungkin seseorang bisa bahagia di tengah masalah? Bukannya orang pasti galau jika ada masalah. Terima kasih. Ya, justru itu kita bahas malam hari ini ya, supaya kita tahu bagaimana sih kita bisa tetap mengambil keputusan untuk tetap bahagia walaupun masalah ada, ya. Jadi jangan dibalik, ya, oh kita bahagia tapi ternyata ada masalah gitu ya. Tapi walaupun ada masalah kita bahagia, kan beda, ya. Jadi yang menjadi fokus di dalam hidup kita adalah bagaimana kita memutuskan untuk tetap bahagia, karena masalah itu seperti tadi kata Bu Dita adalah tetap akan ada selama kita masih hidup kan. Ya. Kita bangun tidur sudah ada masalah, ya. Tapi kita bagaimana kita memutuskan untuk tetap kita optimis, ya. Untuk tetap kita bisa bersyukur bahwa di tengah-tengah problem, ya. Karena masalah itu justru menjadikan kita menjadi lebih kuat, ya. Menjadikan kita menjadi lebih siap, ya. Jadi yang SMS saksikan terus siaran ini, ya, supaya kita bisa tahu gimana sih kita bisa tetap happy, ya, walaupun ada problem. Karena sebenarnya begini, mau kita bahagia atau kita tidak bahagia, masalah tetap ada, kan begitu ya? Nah, cuma ketika kita mengambil keputusan untuk tidak bahagia di dalam kehidupan ini, yang ada adalah masalah kita akan terasa menjadi semakin berat, betul nggak? Masalah ini kan ada sudah berat ya. Nah, kalau kita memutuskan untuk aduh aku benci deh sama masalah ini, kita mulai menggerutu, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai ngedumel, kita mulai marah terhadap masalah yang harus kita hadapi. Akhirnya masalah yang tadinya sudah berat, kita tambahin berat dengan keluh kesah kita, dengan rasa nggak happy kita, dengan perasaan berat yang ada dalam diri kita.
akhirnya masalah juga nggak kelar-kelar gitu ya. Ya. Tapi lain halnya kalau kita mulai melihat masalah dari sudut pandang yang lain, kita mulai melihat bahwa mau kita seneng mau kita nggak seneng, masalah tetap ada. Daripada kita nggak seneng nambah berat masalah, kenapa nggak sih kita memilih untuk tetap be happy gitu loh, tetap bahagia, tetap bersuka cita sekalipun ada masalah gitu. Nah, sekalipun kita ada masalah, kita bisa tetap bersuka cita, akhirnya masalah yang ada akan terasa menjadi lebih ringan dan akhirnya kita bisa pelan-pelan menyelesaikan masalah itu. Karena masalah itu kalau kita semakin nggak tenang, semakin kita galau, semakin nggak selesai gitu. Reaksi kita pun bisa salah terhadap masalah itu gitu. Nah, jadi kita harus punya sudut pandang yang benar dulu nih terhadap masalah. Banyak orang membenci masalah, nggak mau ada masalah di dalam kehidupannya. Padahal sebenarnya tanpa masalah tidak akan mungkin kita sebagai manusia bisa melihat yang namanya mujizat. Nah, banyak orang pengen melihat mujizat di dalam hidupnya. Terobosan, perubahan, adanya pembaharuan, adanya transformasi, sesuatu yang lebih baik. Tapi ketika dihadapi nama masalah, langsung nggak mau, langsung gentar gitu loh. Padahal sebenarnya mustahil ada yang namanya mujizat kalau tanpa masalah. Nah, mulai hari ini belajar untuk mencintai masalah. Kenapa? Karena masalah adalah peluang untuk kita bisa melihat yang namanya mujizat. Ya, tadi sempat ditanya arti kebahagiaan. Nah, kalau di luar sana mungkin saya juga dulu beranggapan seperti ini. Kalau bahagia itu kalau punya duitnya banyak, Pak. Nah, ini gimana, Pak? Duit atau duit? Ya, jadi ya memang dengan ukuran dunia sekarang kan kalau punya duit baru bahagia gitu kan. Tapi ya duit sih uang bisa membeli banyak hal ya, banyak kebutuhan, banyak kesenangan. Tapi ya uang tidak bisa kalau ada yang bilang kan uang bisa membeli tempat tidur yang paling mahal tapi tidak bisa membelikan istirahat gitu kan yang nyaman gitu. Ada orang yang bisa tidur nyenyak walaupun misalnya tidur di lantai ya. Nah, jadi banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada orang yang terkaya di luar negeri yang mengatakan bahwa saya ini orang yang paling susah, hidup saya ini paling susah. Kenapa dia bisa? Padahal dia paling kaya. Karena dia merasa kesepian, dia merasa orang mendekati dia karena uang. Dia merasa keluarganya mencintai dia, sayang sama dia karena uang. Dia merasa saudara-saudaranya itu dekat sama dia karena uang. Nah, jadi dia melihat perbedaan dengan orang-orang yang hidupnya sederhana, tapi kok ada disayangi sama keluarga di sekitarnya. Apa adanya. Nah, ya, dan banyak kalau kita lihat sekarang misalnya angka perceraian tinggi ya, kalau artis ya atau orang-orang yang berkecukupan ya. Terus ada orang-orang yang hidupnya berkecukupan tapi bunuh diri atau depresi. Nah, itu salah satu tolok ukur juga bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan ya. Uang tidak bisa membeli segalanya lah gitu ya. Jadi tidak semata-mata bahwa dengan uang baru kita bisa bahagia. Iya. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya. Apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran Nyelap pada malam hari ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Ya, Anda yang mau curhat, Anda bisa langsung kirim SMS ke kami. Selama kami siaran, kami hanya menerima layanan SMS. Mungkin kita bisa baca SMS yang sudah masuk. Ya, benar. Dari 89 90. Ya. Selamat malam Nyulep. Selamat malam. Ya, kan kita terkadang tidak kuat dengan masalah yang kita hadapi. Lalu bagaimana agar masalah itu tidak merusak kebahagiaan kita? Apa masalahnya dianggap nggak ada aja, padahal kan masalahnya tetap ada juga. Ya, terima kasih ya buat yang kirim SMS. Ya, masalah ya tetap ada, tapi kan kita sudah sampaikan di depan ya. Dan masalah itu tidak bisa kita hindari ya. Jangan, tadi saya bercanda dengan istri saya, ya kalau ini kan bahagia di tengah masalah, kalau gitu supaya supaya tetap bahagia kita di pinggir-pinggirnya karena masalahnya di tengah ya. Jadi kita bicara bahwa
masalah itu bukan untuk kita hindari, ya. Masalah itu kita hadapi, ya. Nggak usah takut, kita hadapi dan kita percaya bahwa dengan pertolongan dari Tuhan yang melengkapi kita, ya, pasti kita bisa melalui masalah itu, ya. Jangan kita merasa hebat dan mau menyelesaikan masalah itu, dan pada saat kita tidak bisa melaluinya kita stres, ya. Ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kan menciptakan langit, bumi dan semuanya, ya. Jadi Tuhan pasti menolong kita untuk bisa melalui masalah itu. Dan kalaupun masalah itu belum selesai, pasti kita akan mengalami perubahan sikap, ya, di dalam menghadapi masalah itu, di mana kita bisa tidak melihat masalah itu sebagai sesuatu yang besar, ya, tapi kita bisa melihat misalnya kalau misalnya masalah pekerjaan, misalnya contoh tadi melamar kerja belum diterima. Nah, mungkin melihat teman-temannya sudah bekerja. Nah, kalau kita bisa punya persepsi yang benar atau positif, ya, kita percaya, oh, kalau sekarang saya belum diterima di tempat ini, berarti saya akan diterima di tempat yang lebih baik, ya. Atau Tuhan punya rencana buat saya bahwa saya bisa menjadi pengusaha yang sukses, ya. Nah, tapi ya kita lakukan, ya, kita ambil satu tindakan. Gitu. Ini ada pertanyaan bagus, apa bisa masalah itu merusak kebahagiaan kita? Ya, sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa sumber kebahagiaan kita itu adalah sesuatu yang berada di luar dari diri kita, maka jawabannya adalah iya. Karena kenapa? Karena faktor luar kita anggap bisa mempengaruhi kebahagiaan kita. Tetapi itu sebenarnya bukan nilai yang benar. Yang benar adalah apa yang di dalam, karena definisi kebahagiaan itu adalah sebenarnya berasal dari dalam. Jadi seharusnya apa yang ada di dalam itulah yang mempengaruhi keadaan di luar gitu. Nah, jadi bagaimanapun adanya masalah di dalam kehidupan kita, kalau di dalamnya kita sudah kuat, di dalamnya kita punya dasar yang benar, kita punya pola pikir yang benar tentang kebahagiaan, maka tidak ada masalah apapun yang bisa merusak kebahagiaan kita seharusnya. Justru sebaliknya, kebahagiaan kitalah yang akhirnya mengubah keadaan kita. Keadaan sejelek apapun, keadaan sepahit apapun, ketika kita masih punya pengharapan, ketika kita masih punya keyakinan bahwa kita akan melalui masalah itu dengan baik, maka keadaan akan berubah. Gitu ya. Jadi bukan keadaan luar yang mempengaruhi kebahagiaan kita, justru sebaliknya. Kebahagiaan kitalah yang mempengaruhi keadaan di luar kita. Ya, jadi cara pandang kita sangat penting sekali dalam kita bersikap di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Bagus juga, kalau ada masalah kita hadapin, ya. Jangan pura-pura kayak nggak ada masalah, tenang-tenang seperti itu, ya. Karena sebenarnya di dalam hati kita pun tetap berbicara kita sedang dalam masalah seperti itu, ya. Betul harus sekali. dihadapi, ya. Ya, harus dihadapi karena kita mau lari sampai kemanapun, yang namanya masalah itu selalu ada gitu. Jadi ada orang yang pernah punya hutang di kota A, dia nggak bisa menyelesaikan, dia melarikan diri. Dia berharap di kota B dia bisa memulai kehidupan yang baru dan dia bisa melupakan semua kesalahan yang dia lakukan di kota A, contohnya. Nah, akhirnya di kota B, tanpa dia sadari, seiring berjalannya waktu dia mengulangi kesalahan di kota A, gitu. Dia lagi-lagi berhutang sana sini dan dia mulai kebingungan lagi dan akhirnya dia frustrasi. Kenapa bisa begitu? Karena sumber masalah ada di dalam dirinya. Jadi dia mau lari sampai ke ujung dunia sekalipun, masalah itu akan tetap ada. Nah, makanya yang paling penting yang harus dirubah, yang paling penting yang harus diberesin adalah apa yang ada di dalam ini dulu gitu loh. Nah, seringkali kita berkata bahwa saya nggak kuat menghadapi masalah ini terlalu berat bagi saya gitu. Seringkali kita berkata begitu. Padahal sebenarnya ini adalah konsep yang keliru. Kenapa? Karena saya belajar dari beberapa keyakinan yang lain juga ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah memberikan masalah, mengizinkan satu masalah datang di dalam kehidupan manusia kalau manusia itu tidak mampu menghadapinya. Jadi ketika masalah itu ada, sebenarnya
Tuhan itu sudah melengkapi setiap kita dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi waktu kita berkata saya nggak kuat menghadapi masalah ini, itu sebenarnya dia sedang mengecilkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Jadi mulai bangkit dan mulai memperkatakan kepada dirinya sendiri, mulai memperkatakan kepada masalah bahwa ada Tuhan yang jauh lebih hebat dari masalah itu di dalam dirinya yang akan memampukan dia untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi apa yang ada di dalam dirinya jauh lebih besar dari masalah. Tuhan yang ada di dalam dirinya jauh lebih besar dari masalah terbesar apapun yang ada di dalam kehidupannya. Lalu gimana dong? Masalah kan tetap ada, gitu ya. Tadi pertanyaannya, masalah kan tetap ada. Apakah harus berpura-pura sepertinya masalah itu tidak ada? Apakah seperti itu? Jadi sebenarnya kehidupan kita ini sama atau hampir mirip seperti sebuah kamera, gitu ya. Kamera itu mana yang indah, biasanya kecenderungan kita mau ngapain? Kita mau zoom, betul ya? Mana objek yang indah kita mau zoom, kenapa? Karena objek yang indah itu semakin kita zoom semakin indah kelihatannya, gitu ya. Sementara yang jelek kita pengennya kita apain? Kita pengennya kita blur, gitu ya, supaya nggak mengganggu. Nah, kenapa begitu? Di dalam kehidupan kita juga seringkali harus memakai prinsip ini. Mana-mana yang harus kita zoom dan mana-mana yang harus kita blur, itu kita harus jelas. Yang namanya masalah jangan terlalu di zoom. Pada saat masalah terlalu kita zoom, kita bawa ke seluruh penglihatan kita, akhirnya yang terjadi adalah kita merasa kita tidak mampu, kita merasa masalah itu terlalu berat, kita merasa bahwa kita terlalu kecil, karena masalah itu jadi besar kelihatannya. Karena kenapa? Simple, karena kita zoom. Waktu kita zoom jadi kelihatan gede semuanya, gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita biarkan masalah ini menjadi blur. Artinya apa? Kita serahkan masalah ini ke dalam tangan yang tepat. Waktu kita berkata bahwa kita tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan kita, mulai serahkan masalah ini kepada Tuhan. Mulai katakan bahwa Tuhan, aku butuh Engkau untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, jangan lagi kita mau ambil seolah-olah itu masih menjadi beban kita, gitu loh. Mulai belajar percayakan bahwa Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga kita akan mampu untuk melihat seluruh keindahan yang lain. Waktu kita menzoom masalah dalam kehidupan kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan yang besar. Kita nggak bisa lihat ada orang-orang yang baik di sekeliling kita. Kita nggak bisa lihat sebenarnya ada peluang-peluang usaha yang terus-menerus datang di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena mata kita terlalu terfokus pada masalah. Wow, luar biasa sekali dan semakin hangat saja. Dan Vivi, jangan galau lagi ya, Vi ya. Harus bahagia, Vi. Ini walaupun sudah malam kita harus tetap berbahagia. Nah, kami masih menunggu SMS dari pemirsa yang di rumah di 0819 081 74 kali 1. Ya, apapun permasalahan pemirsa pasti ada jalan keluarnya. Ya, ini mau tanya lagi, apakah kesuksesan dan kebahagiaan itu sama? Kalau nggak sukses berarti nggak bahagia. Kebanyakan orang mengejar kesuksesan supaya bahagia. Bener nggak ini? Sukses sama dengan bahagia? Iya, jadi kalau ukur kesuksesan itu kan relatif ya. Kalau seperti misalnya Hengki merasa sudah sukses, nah tapi orang tua Hengki merasa Hengki belum sukses. Teman Hengki merasa Hengki sudah sukses, tapi Hengki merasa Hengki belum sukses. Nah, jadi kata-kata sukses memang sering diasosiasikan dengan keberhasilan yang sifatnya materi ya, atau kedudukan atau jabatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu dikaitkan dengan kebahagiaan. Saya baru bisa bahagia setelah saya mengalami kesuksesan. Nah, di mana seperti misalnya popularitas. Nah, setelah popularitasnya turun, maka saya tidak bahagia lagi. Nah, sehingga orang bahagia tergantung kepada kesuksesan. Ya. Padahal di saat seperti saya melihat anak saya misalnya bisa belajar berjalan, saya merasa bahagia. Saya tidak menunggu bahagia melihat anak saya sukses jadi pengusaha besar dulu gitu ya. Nah, kamu harus sukses dulu baru nanti papa bahagia. Ya. Tapi di saat saya melihat dia belajar jalan, dia belajar bicara, di situ saya merasa bahagia luar biasa. Ya. Jadi di saat mereka bahagia, disitulah saya bahagia. Itu suatu yang menurut saya kurang tepat ya, karena kalau kita
mengkaitkan kesuksesan itu dengan kebahagiaan, maka kita menunggu sukses dulu baru kita bahagia. Padahal dari hal-hal yang sederhana itu kita bisa mengalami kebahagiaan. Nah, sehingga hal yang sederhana itu terus terjadi, kita alami terus dan sehingga kita setiap hari merasa bahagia. Ya, bahagia itu kan dari hal-hal simpel dan apa yang kita bisa alami setiap hari, walaupun itu sederhana, itu bisa bikin kita seneng. Ya, saya pikir tidak perlu menunggu sukses. Ya, gitu. Ya, kita mungkin beri sejenak, pemirsa di rumah, kita saksikan iklan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Ya, terima kasih pemirsa setia New Life karena masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819081741 kali 1. Ya, jangan ragu-ragu, semua Ya. SMS kami jamin kerahasiaannya. Benar. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk dari 0300. Dalam hidup ini banyak kecewa yang tidak termaafkan. Kadang ini dilema berkepanjangan, banyak orang menendamnya sampai bertahun-tahun sampai akhirnya jadi benci dan dendam. Untuk mengakhirinya bukan hal yang gampang karena sakit itu di sini. Di mana, Ki? Di sini ya. Oh ya, di sini. Tolong dong kasih solusinya supaya mengampuni. Itu lagu ya tadi. Panjang sekali. Solusinya untuk mengampuni gimana? Ya, mengampuni, memaafkan itu juga sebuah keputusan yang bisa membuat kita bahagia. Ya, karena kalau kita mendendam kepada orang lain yang kita dendam mungkin lagi jalan-jalan, lagi makan-makan, ya kan, dan sementara kitanya tambah keriput, ya kan, karena kita nggak bisa memaafkan orang itu. Jadi untuk apa sih kita merugikan diri kita sendiri dengan meratapi, membenci dan melakukan hal-hal yang kemudian merusak jasmani kita, ya. Karena kalau kita dendam sama orang, ya itu nggak sehat, ya. Nah, jadi kita putuskan saja untuk memaafkan, walaupun orang itu mungkin terlalu menyakitkan, ya, apa yang dia lakukan, ya. Saya nggak tahu masalahnya sekomplikasi apa, tapi Anda bisa melakukan itu, ya. Saya percaya bahwa Anda bisa melakukan itu, dan kalau mungkin Anda merasa sulit untuk bisa memaafkan, ya, kembali lagi seperti tadi di New Life tadi, ya, pesan perubahan tadi, bahwa ya kita percaya bahwa Tuhan itu pasti menyertai kita, ya. Jadi kebahagiaan itu ada di dalam Tuhan. Nah, untuk itu kalau kita mau memaafkan seseorang tapi sulit, ya kita minta sama Tuhan supaya kita bisa diberi kekuatan, ya, untuk bisa memaafkan orang itu. Kita bisa diberi kekuatan untuk menyalami dia, ya, untuk bisa memaafkan orang itu, sehingga ada satu kelegaan, ya, kelegaan itu juga bisa bikin kita bahagia, ya.
Jadi kita lepas dari masalah. Dan penelitian medis itu sebenarnya menunjukkan hasil bahwa 5 menit seseorang memendam amarah, menyimpan kesel gitu ya, yang emosi, marah, sakit hati, 5 menit saja itu sudah cukup untuk mengurangi kekebalan tubuhnya selama 6 jam. Nah, ini Jadi bertahun-tahun ini. bertahun-tahun bayangin gitu kan, 5 menit ya. aja udah 6 jam. Iya. Dengan kata lain umur kita jadi lebih pendek 6 jam. Kalau bertahun-tahun sebenarnya udah berapa banyak waktu gitu kan, kita akhirnya jadi berkurang dalam kehidupan kita gitu. Jadi orang paling pertama yang dirugikan waktu kita memendam emosi adalah bukan orang lain yang kepadanya kita sakit hati, bukan. Orang yang paling pertama dirugiin waktu kita nyimpen emosi adalah diri kita sendiri. Jadi yang namanya dendam, amarah, sakit hati itu sebenarnya adalah penjara yang kita buat bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Wow. Seringkali kita berpikir enak banget dong dianya kalau saya maafin gitu ya. Kita berpikir begitu. Kita berpikir dengan kita marah, kita sakit hati, orang itu rugi jadinya. Padahal sebenarnya benar yang apa tadi suami saya katakan, bahwa mungkin kitanya marah, kitanya sakit hati, mungkin orangnya nggak nyadar. Orangnya lagi asik belanja sini, belanja sana, ketawa sini, ketawa sana. Sementara kita yang makin pendek umurnya gitu ya. Kita yang terpenjara sendiri, kita yang namanya kekebalan tubuh kita semakin berkurang. Orang yang gampang menyimpan sakit hati itu adalah orang yang rentan terhadap penyakit. Jadi sakit penyakit itu justru senang datang ke dalam orang yang nggak punya harapan, yang emosian, yang pemarah gitu ya. Itu ngundang banyak penyakit gitu loh. Nah, ini penelitian medis juga mengatakan bahwa ketika kita bahagia, waktu kita bahagia, tubuh kita ini mengeluarkan satu hormon yang namanya hormon endorfin, hormon bahagia. Hormon bahagia ini kerjanya mirip seperti yang namanya morfin. Kalau orang di luar sana, iya endorfin itu adalah morfin, tapi morfin yang alami. Jadi kalau orang di luar sana mencari kesenangan dengan obat-obatan terlarang gitu ya, sebenarnya nggak perlu. Dengan dia bahagia di dalam dirinya, itu sebenarnya sudah menimbulkan yang namanya kesehatan. Dia bisa awet muda, dia lebih kreatif otaknya gitu ya, lebih pintar, lebih bisa memecahkan masalah dengan benar. Itu simple hanya dengan menjaga kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, salah satu kunci kebahagiaan adalah melepaskan pengampunan gitu loh. Untuk apa sih kita simpen-simpen penyakit di dalam tubuh kita gitu? Mendingan nyimpen duit ya. Mendingan nyimpen kekayaan. Iya. Oke. Oke, kita ke tema selanjutnya masih dari 0300. Ya, bahagia adalah idaman setiap orang. Benar sekali. Ya, kita sederhanakan bahagia itu terletak di hati. Tapi realitanya banyak hal yang buat orang sukar ngalami bahagia. Jadi apa definisi kebahagiaan sejati? Atau kunci kebahagiaan itu Iya, apa? kunci kebahagiaan Iya. sejati. Sebenarnya banyak orang berkata bahwa keadaan mempengaruhi kebahagiaan, kan gitu ya. Padahal sebenarnya seharusnya dibalik, kebahagiaanlah sebenarnya yang akan mempengaruhi keadaan kita gitu. Jadi bukan keadaan. Kalau kita mau mendasarkan kebahagiaan kita pada keadaan, maka akhirnya kita menjadi orang yang seperti sedang naik roller coaster. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita bisa bahagia banget, besok tiba-tiba ngedrop banget gitu loh. Kita jadi orang yang sangat labil gitu ya. Hari ini moodnya bisa baik, bisa sangat ramah sama orang, bisa bener-bener happy, ketawa. Besokannya nangis, galau, langsung ngurung diri di kamar gitu. Jadi kita akhirnya jadi orang yang seperti orang linglung, seperti orang yang punya kepribadian banyak gitu ya. Hari ini gini, besoknya kok udah berubah sih nih orang gitu. Ini yang akan terjadi pada saat kita meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang sifatnya fana, atau pada hal-hal yang sifatnya berubah-ubah. Contohnya apa sih sifat yang berubah-ubah itu? Contohnya adalah keadaan kita. Keadaan tidak selalu baik, betul ya? Kadang bos kita bisa ramah sama kita, kadang bisa marah, gitu ya. Kadang pekerjaan bisa baik, kadang bisa enggak. Bisnis kadang bisa keren, kadang bisa lesu juga, gitu ya. Nah, ketika kita meletakkan kebahagiaan kita pada hal yang berubah-berubah itu, maka akhirnya kebahagiaan kita juga jadinya up and down, gitu ya. Nah, gimana sih caranya atau apa sih kunci kebahagiaan yang sejati? Itu kan inti pertanyaannya.
Kunci kebahagiaan yang sejati adalah yang pertama, meletakkan kebahagiaan bukan pada hal-hal yang sifatnya fana atau mudah berubah-ubah. Betul. Sumber kebahagiaan kita adalah Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Dia mencintai kita tanpa syarat. Dia mencintai kita terlepas dari apapun yang sudah kita lakukan. Banyak dari kita yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Tuhan mau mengasihi saya? Bagaimana mungkin Tuhan mau mencintai saya? Orang sudah begitu banyak daftar kesalahan yang sudah saya lakukan di dalam kehidupan saya. Masa lalu saya suram. Apa yang sudah saya lakukan begitu banyak mengecewakan hati Tuhan. Saya mau katakan kepada Anda pada malam hari ini bahwa Dia Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya terhadap Anda tidak pernah berubah oleh karena keadaan Anda. Dia Tuhan yang sangat mengasihi Anda, Dia menerima Anda apa adanya, dan Dia memiliki rencana yang begitu indah bagi kehidupan Anda. Masa depan Anda indah di tangan Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang jelas bagi hidup Anda, yaitu Dia ingin Anda bahagia di dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat orang tua kita di dunia ini, atau Anda yang mungkin sudah menjadi orang tua, apa sih kerinduan terbesar Anda? Jawabannya adalah ketika Anda melihat anak-anak Anda bahagia. Betul ya? Nah, tapi kadang kita jadi galau. Kita sendiri begitu kita melihat begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, jadi kita mulai mengukur kasih sayang Tuhan terhadap kita. Kita mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Tuhan masih mau saya sukses? Apakah mungkin Tuhan masih mau saya bahagia ketika begitu banyak kesalahan yang sudah saya lakukan? Saya mau katakan kepada Anda, kalau kita orang tua di dunia ini yang jahat saja tahu memberi pemberian yang terbaik buat anak-anak kita. Kita tahu kerinduan kita adalah melihat anak-anak kita bahagia. Apalagi Tuhan yang adalah sumber kebahagiaan. Tuhan yang adalah sumber kasih sayang yang sempurna. Dia adalah Bapa kita yang baik. Kerinduan Tuhan adalah melihat setiap kita anak-anaknya bahagia, berhasil, diberkati berlimpah-limpah, masa depan yang penuh dengan pengharapan, kita mengalami keindahan kehidupan ini. Itu adalah kerinduan Tuhan. Jadi mulai letakkan dasar kebahagiaan kita bukan pada hal-hal yang berubah-berubah, bukan pada hal-hal yang fana, tetapi hanya kepada satu hal, yaitu kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Wow, luar biasa sekali. Pasti Hilly semakin bahagia ini. Jangan senyum-senyum sendiri sudah dari senyum-senyum sendiri. Nah, kita sudah ada SMS ya. Pemirsa kami masih menunggu SMS-nya di 0819. Pemirsa bisa curhat ke kami. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 0780. Saya mengalami sebuah kejadian yang membuat saya sangat benci dan tidak peduli dengan seseorang. Untuk melupakan apa yang pernah dilakukan pada saya dan untuk mengampuni sebagaimana seharusnya dilakukan sebagai umat beragama. Sangatlah susah, hati saya sangat terluka. Bagaimana saya bisa bahagia? Terima kasih. Susah mengampuni. Oh iya, segala sesuatu kalau kita sudah mengatakan itu susah, maka itu akan sulit kita lakukan. Kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, kita sudah bilang susah, maka mungkin tidak selesai yang kita kerjakan itu, bahkan mungkin susah untuk kita memulainya. Tapi kalau kita bisa mengatakan bahwa saya bisa memaafkan, ya saya bisa melalui ini semua. Dan banyak orang-orang hebat, ya pembicara-pembicara hebat yang masa lalunya itu lebih parah dari yang kita alami, ya. Ada yang mengalami pelecehan, ada yang direndahkan, bahkan ada yang mungkin bicaranya gagap, ya, tapi bisa menjadi pembicara yang hebat, ya. Jadi untuk yang SMS, saya percaya bahwa Anda pasti bisa melakukan itu. Itu ambil satu keputusan bahwa saya mau memaafkan dia, dan kalau memang Anda ada nomor teleponnya, Anda bisa telepon, Anda bisa SMS, ya, bahwa saya sudah memaafkan kamu dan saya percaya bahwa kamu bisa sukses. Nah, setelah Anda melakukan itu, pasti Anda akan mengalami kelegaan yang luar biasa, ya. Tapi memang banyak orang yang mengatakan bahwa saya bisa memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan, ya. Sebetulnya kalau kita memang sudah memaafkan, maka seharusnya kita juga bisa belajar untuk tidak mengingat-ingat lagi, ya. Jadi
kalau Tuhan saja bisa mengampuni kita dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita, ya. Kalau sudah mengampuni berarti kan tidak diingat-ingat, ya. Maka kita sebagai manusia juga saya percaya bisa mengambil keputusan untuk kita bisa memaafkan dan kita nggak usah ungkit-ungkit lagi, ya. Kalau kita masih ungkit-ungkit lagi berarti kita belum maafin, ya. Ya, jadi kayak seperti seorang anak yang berbuat salah, jangan buat salah lagi ya nak. Nah, ibu maafin kamu. Nah, begitu dia berbuat salah, kan ibu sudah ingatkan. Ya, berarti sebetulnya ibunya belum memaafkan. Ya. Jadi saya percaya bahwa Anda pasti bisa ambil keputusan dan jangan diingat-ingat lagi. Seberapa menyakitkan itu pasti bisa kita lalui kalau kita bisa fokus ke masa depan. Ya, kita tidak usah lihat ke belakang. Ya, jadi belajar let go lah ya, belajar berdamai dengan keadaan gitu. Betul. Ya. Dia sudah menyakitkan, ya sudah gitu. Jangan biarkan peristiwa menyakitkan itu pada akhirnya justru mempengaruhi masa depan kita. Ketika kita tidak bisa let go terhadap masalah, ketika kita tidak bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan di belakang kita, akhirnya waktu kita berjalan ini seperti ibaratnya orang lagi nyetir, tapi yang dilihat adalah kaca spion terus. Waktu dia lihat kaca spion terus, dia nggak bisa fokus sama masa depan. Kenapa? Karena dia terus-menerus melihat ke belakang, kan gitu ya. Nah, padahal dalam hidup ini kita perlu berorientasi ke depan. Kita perlu menatap pada masa depan. Kita melihat terus ke tujuan. Masih banyak tujuan-tujuan yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita, gitu loh. Jadi hal-hal peristiwa yang menyakitkan itu ya sudahlah, gitu loh. Itu anggaplah itu sebagai bagian dalam kehidupan ini dan belajarlah untuk berdamai dengan masa lalu gitu loh. Belajar untuk melihat ke depan, jangan biarkan masa lalu itu pada akhirnya menghancurkan kehidupan kita di kedepannya. Ya. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk dari 5000. Silakan Vivi. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya, bagaimana caranya bisa hidup bahagia? Bukankah orang yang hidup bahagia itu kalau punya harta, kaya, punya mobil, uang banyak, dan lain-lain. Sementara hidup makin sulit, cari kerja susah, hutang banyak, uang kos-kosan belum bayar. Mohon solusinya, terima kasih. Iya. Daftarnya panjang sekali. Masalahnya nih. Ya, utang banyak belum bayar kos-kosan. Nah, jangan sampai nggak bayar kos-kosan ya, itu nanti masalah ya. Jadi, ya. Nanti mau tidurnya di mana? Ya. Jadi kembali lagi ya, kebahagiaan itu jangan diletakkan kepada sesuatu yang bersifat sementara ya, seperti uang ya. Memang kalau kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu dan banyak hal ya. Kita bisa berusaha, Anda bisa mulai fokus bukan kepada masalah Anda utang dan tidak bayar kos dan lain sebagainya. Tapi Anda bisa fokus kepada apa yang Anda bisa kerjakan di tengah-tengah masalah yang Anda hadapi. Anda bangkit, Anda telepon teman, mungkin jangan pinjam uang lagi ya, telepon teman, tapi coba diskusikan apa yang menurut teman-teman itu bisa Anda kerjakan ya. Lalu Anda punya bakat atau kesukaan apa, misalnya bikin kue atau bikin sesuatu, Anda mulai kerjakan. Nah, mungkin jangan juga berbicara bahwa wah itu kan perlu modal ya. Bahwa kaki kita melangkah, kita bisa berpikir itu sebuah modal ya. Kita punya teman satu orang itu juga sudah modal ya. Jadi seringkali kita membatasi diri kita sehingga masalah yang berdatangan menyebabkan kita putus asa ya. Padahal sebetulnya dari ada konglomerat ya, ada seorang konglomerat terkenal tuh Jack Ma ya, itu justru dari masalah yang dihadapi oleh orang, dia melihat itu sebagai peluang. Ya. Bagaimana masalah itu bisa menjadi bisnis untuk untuk dia ya. Jadi kita harus melihat masalah dari sudut pandang lain ya. Memang kedengarannya mudah bicara ya, mungkin yang Anda yang SMS ya Bapak gampang bicaranya, saya sekarang utang banyak ya. Jadi mulai putuskan bahwa bagaimana supaya kita jangan hidup dari hutang ya. Kalau Anda berhutang untuk berusaha, itu saya pikir
banyak pengusaha yang melakukan itu karena untuk mengembangkan usaha ya. Jadi berhutang bukan untuk biaya hidup ya, bukan untuk living cost atau biaya hidup, tapi berhutang itu untuk mengembangkan bisnis. Nah, tapi kalau Anda berhutang untuk menyambung hidup itu yang kurang pas ya. Sehingga utangnya akan bertambah terus. Anda penghasilan tetap atau mungkin cenderung berkurang misalnya, atau bahkan pada saat Anda tidak bekerja tapi Anda berhutang terus. Nah, jadi Anda nanti kesulitan dan akhirnya masalah berdatangan ya. Masalah kan yang dihutangin kan pasti maunya cepat dilunasi kan. Nah, dan jadi, teman juga jadi menjauh ya. Biasanya orang yang punya banyak hutang itu jadinya nggak disukai banyak orang gitu. Iya, Anda telepon teman, nanti teman, wah ini mau hutang lagi nih, yang lama belum dibayar. Nah, sehingga jangan itu menjadi satu kebiasaan berhutang. Ya, coba berusaha kita dengan segala cara supaya stop berhutang. Ya, kita stop berhutang. Nah, mulai dari situ dulu, mulai dari yang sederhana dulu. Mungkin kita nggak usah berpikir mobil, rumah, dan lain sebagainya yang tadi disebutkan. Kita fokus pada yang sederhana dulu, ya. Tidak ada orang yang langsung tahu-tahu bangun tidur terus beli mobil, ya. Saya yakin semua orang-orang pasti melalui satu proses, ya. Melalui satu proses, melalui satu perjuangan, sehingga kebahagiaannya menjadi kebahagiaan yang benar-benar apa istilahnya dari dalam ya. Kalau kita bisa mencapai sesuatu, kalau kita bisa sudah melalui sesuatu, kalau Anda sekarang posisi Anda mungkin belum bayar kos-kosan, mungkin terancam Anda dikeluarkan dari kos-kosan dan masalah begitu banyak. Kalau Anda bisa melalui itu semua, Anda bisa menjadi orang berhasil. Di saat itu Anda merasa, oh iya terima kasih Tuhan, saya melalui satu proses perjalanan hidup yang luar biasa. Saya sudah mengalami, saya tidur beralaskan tikar misalnya, ya, tapi sekarang saya tidur dengan kasur yang empuk dan saya merasa bersyukur bahwa itu menjadi kegembiraan yang benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan kita bangun tidur kasur empuk, kita nggak pernah merasakan bagaimana proses itu kita lalui gitu ya, perjuangan itu. Nah, jadi jangan Anda merasa putus asa, jangan ngerasa paling apes gitu ya di dunia ya. Anda bangun, Anda lakukan sesuatu, saya percaya pasti bisa. Ya, dan saya ingat ada bintang tamu New Life ya yang waktu itu pernah juga mengisi acara ini. Beliau itu kesaksiannya sangat luar biasa ya, sangat menginspirasi. Pada saat beliau mengalami keadaan yang kelihatannya paling apes di dalam hidupnya, yaitu di PHK, diputus hubungan kerja dari perusahaannya, justru itu adalah titik awal beliau meraih yang namanya kesuksesan di dalam kehidupan ini gitu. Jadi pada saat di PHK beliau mulai berpikir kira-kira mau bangun usaha apa gitu ya. Memang yang namanya usaha tidak serta-merta langsung seperti sulapan gitu ya, simsalabim abrakadabra langsung jadi besokannya, nggak seperti itu. Butuh yang namanya proses, butuh yang namanya kerja keras. Kadang ada jatuh, ada bangunnya juga gitu. Jadi memang nggak langsung, nggak instan. Butuh beberapa bulan untuk pada akhirnya beliau memiliki tempat makan di beberapa tempat yang sekarang sudah sangat terkenal gitu ya, begitu banyak cabangnya sudah di mana-mana, dan beliau bisa meraih yang namanya kesuksesan. Dan kesuksesan itu ternyata diawali dari satu kesialan sepertinya di dalam kehidupan, yaitu sepertinya seperti itu. Nah, jadi mulai melihat kondisi yang Anda alami saat ini bukan sebagai akhir dari segala-galanya, tapi mulai melihatlah bahwa ini adalah satu awal untuk Anda bisa mendapatkan satu permulaan yang baru di dalam kehidupan ini, satu kesuksesan gitu yang baru di dalam kehidupan ini. Kalau sepertinya semua pintu tertutup untuk Anda bisa melamar pekerjaan, sepertinya kan ini keadaan yang sial gitu ya bagi Anda. Tapi mulailah melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa bukan melihat keadaan ini sebagai sebuah kesialan, tapi lihatlah bahwa waktu sepertinya semua pintu tertutup, Tuhan pasti sedang membukakan pintu-pintu yang lain. Jadi mulai melihat bahwa pada saat sepertinya sesuatu yang baik tidak kita dapatkan, ada satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah Anda harapkan. Jadi kalau
yang baik belum Anda dapat, itu karena Anda mau mendapatkan yang jauh lebih baik. Mulai punya prinsip seperti itu dan hadapi kehidupan ini dengan penuh senyuman. Benar sekali. Ataupun pemirsa yang di rumah yang mengirim SMS mungkin karena terbatas waktu, durasi kita siaran, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 0819 081 77 771. Pemirsa bisa berjumpa dengan narasumber kami, Anda juga bisa berjumpa dengan MC. Kita bisa ngobrol lebih enak dan semua gratis, tidak dipungut biaya. Ya pemirsa, kami masih tetap menunggu SMS-nya. Kita langsung ke SMS yang sudah masuk di 6303. Shalom, ya shalom. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Hampir 1 tahun hati dan batin saya tersiksa atas perbuatan suami saya karena tidak ada lagi kejujuran dan keterbukaan, dan sangat bebas seperti sebelum menikah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah harus meninggalkan suami dan rumah tangga saya, Pak? Oh iya, jadi memang kalau kita sudah memutuskan untuk berumah tangga, ya saya percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan pasangan bagi ibu yang terbaik, ya. Kalaupun ada masalah di dalam rumah tangga, itu bukan berarti terus, oh begitu ada masalah mungkin harus berpisah gitu ya. Nanti kalau masalah datang lagi berpisah lagi. Jadi belum tentu kalau nanti berpisah kemudian menemukan pasangan yang lain terus ada masalah, kita bisa memutuskan untuk tidak berpisah ya. Jadi belum tentu juga pasangan yang lain nantinya tidak ada masalah ya dengan pasangan yang lain. Jadi saya percaya bahwa pasangan ibu sekarang itu adalah yang terbaik. Kalaupun sekarang sedang ada masalah, kalaupun ibu mengatakan tadi ada ketidakjujuran ya, mungkin juga perlu dicari tahu penyebabnya ya. Misalnya contohnya saya dari sudut pandang seorang laki-laki ya. Jadi misalnya mungkin tapi bisa saja yang saya sampaikan ini nggak benar ya, mungkin kasus per kasus ya. Misalnya contohnya karena ibu terlalu khawatir misalnya beliau pulang agak malam, nah sehingga ibu menanyakan kok nggak pulang-pulang, itu terus berulang-ulang misalnya. Nah sehingga suami merasa kalau beliau pulang malam ibu pasti marah. Nah sehingga kemudian dia mulai berbohong ya, dia mulai berbohong. Nah jadi akhirnya timbullah kebohongan-bohongan yang berikutnya karena dia ingin menjaga supaya istri jangan marah ya kan, dia capek bekerja ya, jangan khawatir dan seterusnya. Jadi memang harus kita juga cari tahu apa yang sebenarnya ketidakjujuran seperti apa. Nah mungkin bisa juga besok bisa menghubungi di nomor yang tadi disebutkan untuk mungkin bisa lebih ngobrol lebih jauh lebih detail ya. Tapi secara umum bisa sampaikan bahwa kita coba melihat dari sudut pandang yang positifnya dulu ya. Kalau kita selalu negatif dan curiga, maka sulit untuk kita membangun komunikasi dengan pasangan ya. Cari waktu yang enak, bicarakan yang baik dan di situ mungkin bisa terjadi suasana yang lebih enak sehingga ibu bisa menanyakan kenapa sih kok suka ada hal-hal yang kurang pas, misalnya nggak usah bohong, saya nggak akan marah dan lain sebagainya. Dengan kata-kata seperti itu mungkin suami juga akan merasa bahwa oh mungkin lebih baik saya terbuka saja ya. Nah tapi kalau ibu memang tidak ada masalah yang terlalu prinsip ya dengan kebohongan suami dan itu menjadi masa lalu ya, bicarakan saja. Oke, kalau memang dulu pernah bohong, saya memaafkan deh, nggak apa-apa ya. Mungkin pada saat itu suami ya kalau manggilnya papa atau bapak mungkin sedang situasinya lagi memang harus bohong sama saya gitu. Tapi ya sudahlah, kita sekarang saling bikin komitmen, udah kita terbuka aja. Nanti ke depan kalau ada masalah atau apa terbuka aja, nggak usah saling tutupin ya. Kalaupun itu mungkin kurang baik ya saya bantulah sebagai istri. Nah jadi komitmen ke depan ya, komitmen ke depan. Kalau mungkin sulit buat suami untuk menerima interogasi ya, tergantung tipe suami ya kan. Jangan diinterogasi kenapa bohong, kenapa tidak jujur dan lain sebagainya. Itu
suami merasa tersudut. Tapi mintalah komitmen kepada suami untuk ke depan, ya. Kedepannya kita saling terbuka, saling jujur. Ya. Dan dari sisi istri nih, dari sebagai wanita juga kadang-kadang jangan cuma pengen mintanya aja gitu ya. Kadang kan kita pengen suami kita tuh terbuka gitu. Tapi di sisi yang lain, kalau kitanya sikapnya seperti musuh sama suami gitu ya, suami akhirnya juga jadi takut memojokkan, misalnya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyudutkan. Seperti tadi contohnya tuh yang dibilang, kok pulang malam kenapa gitu. Nah ini kan sebenarnya pengalaman pribadi. Bohong ya pasti. Nah, dari pihak istri juga harus ada introspeksi lah ya, maksudnya kalau mengajukan pertanyaan jangan yang sifatnya menyelidik atau seperti curiga. Nah jadinya yang ditanya kan jadi kemudian defensif duluan atau berusaha untuk memagari dirinya duluan gitu. Akhirnya dengan berusaha memagari diri, caranya kadang-kadang dengan cara berbohong. Supaya apa? Supaya nggak ribut gitu ya. Nah, supaya kita bisa dipercaya menjadi partner kan ya, yang namanya suami istri ini kan sebenarnya partner gitu ya. Supaya kita bisa dipercaya oleh partner kita, caranya adalah kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya, kan begitu. Jadi waktu dia cerita apa-apa, waktu dia mungkin pulang malam, ya kita juga belajar untuk mempercayai dia gitu loh. Bahwa dia pulang malam adalah untuk bekerja, untuk rumah tangga juga pada akhirnya gitu. Jadi ketika kita bisa mempercayai pasangan, pasangan juga pasti akan sebaliknya kok gitu. Jadi daripada kita menuntut pasangan kita untuk berubah, ada kalanya perubahan itu terjadi ketika kita belajar untuk introspeksi diri dan kita yang belajar untuk merubah gitu. Wow, Ya. luar biasa. Tapi kita sudah di penghujung acara, sangat luar biasa, sepertinya makin hangat ya. Iya, betul. Dan terima kasih buat narasumber, buat Pak kasih. Bagus, Terima dan buat kasih. Ibu Dita malam hari ini luar biasa. Ya pemirsa di rumah, dari siaran New Life ini, dari 1 jam ini kita bisa belajar bahwa kebahagiaan itu berasal dari dalam ya Via, dan sumber kebahagiaan kita adalah Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah bergantung kepada apapun yang bersifat fana dan jangan pernah bergantung kepada manusia. Tetapi bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan karena hanya Tuhanlah sumber kebahagiaan. Luar biasa pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan dan sudah mengirimkan SMS. Kami mohon maaf tidak semua SMS bisa kami baca. Pemirsa masih bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Semua layanan yang diberikan New Life gratis. Kami mohon maaf. Selama kami siaran mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat Jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.